Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Minggu depan nonton yuk. Ada movie horor baru nih, aku pengen banget nonton. Ujar Kirana pada pacarnya yaitu Alsat yang saat itu sedang main ke rumahnya. Iya boleh kok, tapi kayaknya aku bisanya malam. Soalnya paginya aku masih berangkat ke kantor. Ya udah deh, tapi nanti habis nonton kita pergi ke taman ya, berduaan dan makan bakso di sana. Alsat pun mangguk-mangguk dan mencubit pipi Kirana dengan mesra. Mereka pun kemudian ngobrol-ngobrol sambil bercanda ria bersama. Alsat dan Kirana sudah menjalin hubungan semenjak 2 tahun yang lalu. Kini Kirana sudah berusia 24 tahun, di mana fase itu dia seharusnya sudah siap menikah. Namun saat dirinya itu diajak nikah sama Alsat, dia masih meminta waktu dulu karena dia beralasan malu jika nanti tinggal di rumah mertuanya dan gak bisa masak sama sekali. Karena memang Kirana ini belum pandai memasak. Dan akhirnya semenjak si Kirana bilang seperti itu, mereka memutuskan untuk menikah nanti jika Kirana sudah berusia 25 tahun, dan itu tahun depan. Alsat ini sebenarnya sudah mapan. Dia kerja di kantor yang gajinya lumayan gede, namun memang dirinya itu jarang dapat dari libur. Setelahnya saat itu, Alsat mengajak Kirana keluar bentar untuk cari mie ayam dan mereka kemudian menuju ke taman dekat kota dan berniat makan mie ayam di sana. Segera mereka pun berpamitan terlebih dahulu kepada Bu Santi, ibunya Kirana, kalau mereka itu mau pergi sebentar. Bu, kita izin pergi dulu ya. Kalian mau kemana? Mau ke taman kota Bu bentar, cari mie ayam. Ibu mau minta dibungkusin gak? Oh ya udah sana hati-hati ya. Dan kalau mau beliin juga nggak apa-apa nak. Tapi inget ya, pulangnya jangan malam-malam, ujar Bu Santi. Mereka berdua pun menganggukkan kepala. Setelahnya mereka bergegas pergi berboncengan naik motornya si Alsat. Beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya sampai juga di taman kota dan segera mereka memesan mie ayam yang ada di dekat taman itu. Hingga setelah pesanan mie ayam mereka sudah siap, mereka pun segera menyantap mie ayam tersebut. Mereka berdua sangat senang sekali bisa makan bareng dan ngobrol bersama. Sampai waktu tak terasa sudah mulai larut malam. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk segera pulang karena takut nanti kemalaman sampai di rumah. Tak lupa juga Alsat membungkuskan 1 bungkus bakso lagi untuk ibunya Kirana. Tak lupa juga Alsat sekali membelikan martabak untuk calon mertuanya itu. Hingga beberapa saat kemudian setelah tiba di rumahnya Kirana, Alsat kemudian langsung pamit undur diri karena sudah larut malam. Dan besok dirinya juga harus berangkat kerja pagi-pagi. Singkat waktu, esok harinya Alsat dan Kirana pun melanjutkan aktivitas kerjanya masing-masing. Alsat berangkat ke kantor pagi sekali. Sementara Kirana, dia berangkat ke kios miliknya. Meskipun dirinya itu nggak bisa memasak, tapi dia bisa bikin kue dan bolu yang enak sekali. Dirinya membuka usaha jualan kue dan bolu itu sendiri. Namun tentunya dibantu dana orang tuanya pas awal dirinya buka usaha itu. Namun sampai saat ini, penghasilannya mulai lumayan. Pemasukannya sudah mulai bertambah karena Kirana juga buka jasa pesanan kalau ada yang pesan buat acara. Pagi itu, usai Kirana sarapan dengan Bu Santi, dia langsung berpamitan kepada ibunya. Dan setelahnya dengan motornya itu, dia pergi menuju ke kiosnya. Setibanya di kios, dia mulai bersih-bersih kiosnya dan mengelap debu dengan kemocengnya. Tak lupa Kirana merapikan kue-kue bolu yang ada di etalase dan mengecek apakah ada yang sudah menjamur atau belum. Karena biasanya Kirana akan membuang kue jika selama 5 hari kue tersebut belum laku sejak hari awal pembuatannya. Singkatnya setelah beberapa menit kemudian, ada pembeli yang datang. Dia adalah anak sekolahan. Mbak, saya beli bolunya 3 ya. Oh iya bentar ya dek, tak siapin dulu.
Kirana pun langsung mengambilkan bolu yang masih baru tersebut, kemudian langsung dibungkuskan dan langsung diserahkan kepada si bocah SMA itu. Setelahnya si bocah itu segera membayar semua pesanan bolunya dan pergi dari kios. Memang jika dibandingkan, pembelinya itu rata-rata adalah anak muda. Ada juga orang dewasa, tapi itu jarang. Itu pun anak yang pengen kemudian mengajak orang tuanya ke situ. Karena memang Kirana membuat kuenya dengan model kekinian dan lebih mementingkan tampilan juga agar terlihat menarik. Setelahnya begitu pun seterusnya, pembeli pun mulai silih berganti berdatangan untuk memilih-milih kuenya si Kirana. Dan ketika waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang, saat jam istirahat telah tiba, banyak siswa-siswi SMA dan SMP jajan di situ. Dan karena Kirana jaga kios sendirian, terkadang dia jadi kewalahan. Namun saat disarani oleh orang tuanya untuk cari pegawai, Kirana ini menolak dan berkata bahwa dirinya masih bisa menghandle semuanya sendirian. Sementara di tempat lain, Alsat dia baru saja menyelesaikan laporan untuk bulan ini dan akhirnya dia punya waktu luang sejenak untuk rehat dan ngopi di ruangannya meskipun belum waktunya jam istirahat. Dalam lamunannya itu, Alsat teringat akan ajakan Kirana yang katanya mau nonton minggu depan. Dirinya itu kadang kepikiran, merasa kasihan sama Kirana karena Alsat jarang ada waktu kumpul buatnya. Namun bukan karena tidak mau, tetapi memang karena job di kantornya itu mengharuskan Alsat ini jarang libur. Tentu Alsat lakuin itu semua dengan semangat. Toh juga dia berencana akan membiayai pernikahannya itu nanti dengan uangnya sendiri tanpa iuran dari Kirana. Dan itulah tekadnya. Dia kepikiran, mungkin nanti minggu depan setelah dirinya nonton dengan Kirana, dia mau ngasih boneka kucing buat Kirana biar dia tidak kesepian. Alsat pun senyum-senyum sendiri membayangkan hal itu. Tiba-tiba dari arah luar, temannya itu mengetuk pintunya dan memanggil dirinya. Sat, Alsat. Iya, ada apa? Tanya Alsat. Itu, kamu dipanggil suruh nemuin HRD. Emangnya ada apa ya? Ya aku nggak tahu juga sih. Udah kamu kesana aja buruan. Ya udah, makasih ya infonya. Akhirnya segera saat itu Alsat pun langsung pergi menuju ke ruangan HRD. Dalam hatinya dia merasa deg-deg karena dia kepikiran apakah dirinya itu sudah membuat suatu kesalahan. Hingga setibanya di ruangan HRD, dia langsung mengetuk pintu ruangan itu, kemudian langsung dipersilakan masuk. Gini Sat, saya mau minta tolong sama kamu, nanti kamu cekin data laporan minggu kemarin ya. Dan aku minta sama kamu hari ini lembur lagi ya, ucap HRD-nya pada si Alsat. Oh iya Pak, siap. Alsat pun paham dan segera kembali ke ruangannya. Aduh, padahal baru saja dia rehat sebentar, ini malah disuruh lembur lagi. Akhirnya Alsat pun mulai menyicil cek laporan saat itu juga, biar nanti pulangnya tidak kemalaman. Singkat waktu, di kiosnya Kirana, sore itu pukul 3:30, Kirana mulai mutusin beres-beres tokonya. Dan saat dirinya melihat ke arah etalase bolunya, ada beberapa bolu yang mulai muncul jamurnya. Akhirnya dia pun mengambil sekalian mau dibuang nanti waktu dirinya pulang. Tidak lupa dia mengunci pintu kiosnya dan bergegas pulang ke rumah dengan motornya itu. Assalamualaikum, ucap Kirana setibanya di rumah. Waalaikumsalam, saut Bu Santi kala itu yang sedang sibuk menyapu halaman rumahnya dan menyirami beberapa tanaman yang ada di halamannya itu. Setibanya di rumah, Kirana segera masuk ke kamar untuk rehat sejenak sambil bikin laporan penjualan hari ini. Dan setelahnya Kirana pergi untuk mandi sebelum maghrib tiba. Dan pada malam harinya, Kirana ini dibantu Bu Santi membuat adonan bolu yang baru yang sudah pada habis di etalasenya. Bu Santi dengan senang hati membantu anaknya dan kadang dia nanya soal kesiapannya untuk menikah. Pasalnya Alsat ini sudah pernah membicarakan hal itu pada Bu Santi. Namun Bu Santi juga tahu karena yang mengundurkan pernikahannya itu adalah anaknya sendiri yang katanya belum siap. Kirana yang mendengar pertanyaan dari ibunya itu hanya cengar-cengir. Kemudian berucap pada ibunya, mungkin tahun depan aja Bu. Terus hubungan kalian sampai saat ini bagaimana? Alhamdulillah baik-baik aja kok Bu, gak ada masalah.
Dan saat mereka sedang sibuk membuat adonan bolunya, tiba-tiba pintu rumah mereka ada yang mengetuk dari depan. "Itu ada tamu siapa ya, Nak?" ucap Bu Santi. "Biar aku aja, Bu, yang bukain pintunya." "Ya udah sana." Akhirnya Kirana pun beranjak ke depan untuk membukakan pintu itu. Saat pintunya dibuka, dia mendapati seorang driver ojol yang mengantarkan 2 bungkus bakso untuk dirinya. Dan kata ojol itu, pesanannya sudah dibayar dan tinggal diterima saja. "Loh, saya nggak merasa pesan, Mas." "Saya cuma nganterin, Pak. Tinggal diterima aja karena pesanannya udah dibayar." Akhirnya Kirana pun terpaksa menerima bakso tersebut dan mengucapkan terima kasih pada abang driver ojol tersebut. Setelah ojol itu pergi dari rumahnya, setelahnya dia masuk ke dalam rumah dan tiba-tiba ada notif terdengar di ponselnya. Ada pesan masuk dari si Alsat. "Ai, itu aku orderin kamu sama mama kamu bakso kesukaan kamu. Paket lengkap itu, dimakan ya, aku lanjut lembur dulu." Kirana pun senyum-senyum sendiri baca pesan tersebut. Emang dasarnya si Alsat ini suka kasih surprise untuk Kirana. Bu Santi kala itu langsung menghampiri Kirana dan bertanya, "Loh, kamu beli bakso di mana?" Kirana pun langsung jelasin kalau Alsatlah yang mengorderkan bakso itu untuk dirinya dan juga ibunya. Bu Santi pun langsung merebut bakso dari tangan Kirana dan berkata, "Ya udah, sini mama mau makan. Kasihan malah dianggurin mulu," ucap Bu Santi yang mengejek Kirana yang dari tadi malah senyum-senyum sendiri menatap ponselnya sendiri. "Loh, kok masih di situ? Tak habisin lo ini baksonya kalau kamu sibuk main HP mulu," ucap Bu Santi meledek Kirana dan meninggalkannya ke dapur. Memang Bu Santi ini orangnya humoris. Kirana hanya tinggal bersama dengan ibunya di rumah itu karena ayahnya sudah lama bercerai dengan ibunya. Akhirnya malam itu mereka pun makan bakso bersama dan setelahnya mereka pun lanjut bikin kue bolu lagi. Dan singkatnya setelah semuanya sudah selesai, mereka pun yang merasa capek langsung beranjak tidur ke kamar masing-masing. Esok harinya, Kirana kembali lagi ke kios dan membawa bolu yang baru saja dibuatnya tadi malam. Dia menatanya di rak-rak yang masih kosong sambil menunggu pembeli berdatangan. Seperti biasa, setelahnya pembeli pun langsung datang ke tokonya dan mereka antusias memilih bolu-bolu di etalase. Dan saat menjelang siang hari, ada seorang pembeli laki-laki, sebut saja namanya Sisto. Dan ditaksir umurnya itu gak jauh beda sama Kirana. Dan Sisto ini berpenampilan ala-ala remaja kekinian dengan jalannya yang dibuat-buat seakan agar terlihat cool banget. Meskipun Sisto memiliki wajah yang tampan, Kirana gak begitu terlalu peduli. Dan usai Sisto ini memilih bolu, dia menghampiri Kirana dan sesekali meliriknya. Sampai-sampai Kirana ini dibuat risih karena tingkahnya tersebut. Bahkan sebelum Sisto ini pergi, dia belak-belakan minta kenalan dan minta nomor HP-nya Kirana. Namun Kirana menolak dengan halus dan mengatakan bahwa adanya nomor HP tokonya saja. Dan dia juga bilang, yang mantau HP-nya bukanlah dirinya, melainkan orang lain. Akhirnya Sisto pun pergi begitu saja dan merasa kecewa karena tidak bisa mendapatkan nomornya Kirana. Dan di hari-hari berikutnya, ternyata setelahnya Sisto ini selalu datang ke tokonya setiap harinya dan selalu melakukan hal yang sama saat mau pergi. Siang itu, Sisto sengaja datang ke tokonya Kirana, bukannya mau beli kue tapi dia mau meminta nomor HP-nya. Dan akhirnya saat itu, Kirana yang sudah mulai muak, dia langsung memperingati Sisto untuk jangan datang ke tempatnya lagi. Dan dirinya juga berucap bahkan sampai kapanpun dia tidak akan memberikan nomor HP kepadanya. Akhirnya Sisto pun pergi dengan penuh rasa kekecewaan. Sementara di lain waktu, ketika pekan telah tiba, kini Alsat sedang di kantor. Dia berangkat lembur hari ini. Dan tiba-tiba usai siang hari, tiba-tiba Alsat ini disuruh untuk pulang oleh HRD-nya. Padahal seharusnya dia pulangnya sampai sore. Mendengar hal itu, Alsat pun langsung senang sekali. Dan dia segera ngabarin Kirana kalau dirinya itu pulang siang ini. Dan langsung akan mengajaknya nonton saat itu juga. Kirana yang sedang berada di rumah, dia dikejutkan dengan suara HP-nya yang berdering. Ternyata itu adalah panggilan dari Alsat. Dia pun segera mengangkat telepon itu. "Halo sayang, aku siang ini sudah pulang. Kita nonton sekarang aja ya."
nanti aku mau pulang dulu, siap-siap terus langsung ke rumah kamu. Kirana pun senang banget mendengar hal itu, dan setelahnya dia segera bersiap-siap menunggu jemputan si Arsyad. Singkatnya, usai Kirana dihampiri oleh Arsyad, mereka berdua langsung menuju ke bioskop untuk menonton movie horor terbaru yang kata Kirana kemarin. Bahkan setelah nonton bioskop, Arsyad kemudian mengajak Kirana untuk keliling mall, beli baju baru, main time zone, dan tak lupa membelikan Kirana boneka berukuran lumayan besar. Kala itu Kirana memintanya boneka monyet, padahal si Arsyad maunya ngasih boneka kucing. Tapi menurut Kirana, boneka monyet lucu katanya. Kita beli bakso dulu yuk, tapi nanti makannya di rumah kamu aja ya, bareng ibu, ucap Arsyad. Akhirnya mereka pun mampir terlebih dahulu di warung bakso dan beli 3 bungkus. Setelahnya mereka pun langsung beranjak pulang ke rumah. Hari itu mereka berdua sangat bahagia sekali karena akhirnya mereka bisa menghabiskan waktu bersama dan Arsyad menuruti kemauannya Kirana. Setibanya di rumah, mereka bertiga pun makan bersama. Sungguh Arsyad beruntung banget bisa punya calon ibu mertua yang baik banget padanya. Dan ketika waktu sudah menjelang waktu Isya, Arsyad pun pamit. Kirana tidak lupa mengucapkan terima kasih padanya. Aku pulang dulu ya. Ya udah, kamu hati-hati ya pulangnya. Makasih juga untuk waktunya hari ini. Iya, sama-sama. Bu, aku pulang dulu ya. Iya nak, hati-hati ya pulangnya. Terima kasih banyak sudah mau main sama Kirana. Iya bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Segera Arsyad pun pulang dengan motornya, sementara Kirana kembali masuk ke dalam kamar dan membawa boneka yang dibelikan oleh Arsyad. Dia merasa sangat bahagia sekali sambil senyum-senyum sendiri menatap boneka itu. Sedangkan Bu Santi juga beranjak tidur ke kamarnya. Singkat cerita, suatu hari Sisto ini yang ternyata suka sama Kirana, dia ini berniat memelet Kirana. Dia datang ke toko dengan membawa kerikil buhul yang didapatkan dari seorang dukun, serta minyak pemikat wanita yang dia gunakan di badannya. Dan saat itu, kondisi toko Kirana masih sepi. Segera Sisto masuk dan diam-diam meletakkan kerikil buhul itu di salah satu pojokan toko saat itu juga, dan dia berpura-pura sedang memilih kue. Kebetulan Kirana tidak menyadari itu karena dia juga sedang sibuk mengecek penghasilan mingguan ini. Setelah batu bul kerikil itu diletakkan dan tidak lupa sambil bisik-bisik baca mantranya, Sisto mendekat ke arah Kirana sambil dalam hatinya membacakan sebuah mantra. Kemudian samar-samar Kirana yang tadinya masih fokus, dia mendadak mencium wangian yang digunakan oleh Sisto. Dia mendadak matanya terasa kelilipan dan langsung mengucek-uceknya. Setelahnya Sisto pun pergi begitu saja tanpa merayu Kirana. Bahkan kala itu Kirana memang tidak sadar akan kedatangan Sisto ke kiosnya itu. Dan pada malam harinya saat Kirana tertidur di dalam rumahnya, dia mengalami mimpi yang aneh. Dirinya itu bertemu dengan Sisto yang di dalam pandangannya nampak ganteng banget dan dirinya itu terpikat dengannya. Dan entah kenapa, ingatan tentang Arsyad dalam dirinya itu rada pudar dan malah beralih suka sama Sisto. Dan semenjak saat itu yang ada di pikirannya hanyalah si Sisto. Dia pun mengalami mimpi indah itu sampai pagi hari. Dan pagi harinya ketika Kirana sudah terbangun, dia senyum-senyum sendiri dan membayangkan wajah Sisto. Dia benar-benar sudah terpikat dengan pelet yang dilakukan oleh Sisto. Kirana, kamu kenapa senyum-senyum sendiri seperti itu nak? Tanya ibunya yang keheranan. Aku kangen Sisto bu. Bu Santi pun heran, siapa Sisto? Bu Santi bilangin sama Kirana untuk jangan sekali-kali hianatin cinta Arsyad yang sudah tulus mencintainya. Kirana, kamu jangan mengkhianati Arsyad. Siapa Sisto? Kenapa kamu malah beralih mencintai laki-laki lain? Kamu ingat, Arsyad itu tulus mencintaimu. Namun Kirana masih tetap senyum-senyum sendiri dan malah mengabaikan nasihat dari ibunya. Bu Santi pun heran melihat keanehan pada anaknya itu. Sementara Arsyad, semenjak hari itu, chat dan telepon dirinya kepada Kirana sama sekali tidak direspon. Dia belum punya waktu untuk mampir ke sana untuk nanyain secara langsung. Dia merasa heran apakah Kirana sedang marah padanya. Sementara Kirana yang sudah berangkat ke toko, dia merasa senang banget kala Sisto datang ke situ.
Kala itu Sisto merayu Kirana dan mengajak dirinya untuk jalan bareng. Kirana pun yang sudah terpengaruh oleh peletnya si Sisto, dia pun mau-mau saja diajak olehnya. Dia memilih menutup tokonya dan malah pergi bareng dengan Sisto. Dan saat itu Sisto mengajak dirinya pergi ke mall untuk jalan-jalan. Saat itu Kirana terlihat manja sekali dengannya, dan itu terjadi di hari berikutnya juga. Karena setelahnya bukan hanya sekali namun berkali-kali Sisto ini mengajak Kirana untuk jalan bareng. Suatu malam, Kirana yang ada di dalam rumahnya, dia sedang rebahan dan selalu kepikiran dengan Sisto. Dia menatap langit dinding sembari membayangkan wajahnya. Namun tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan sebuah bayangan hitam yang melintas di atasnya. Sontak dia pun langsung terlonjak dari lamunannya. Bersamaan dengan itu dia juga mencium bau yang busuk yang sangat menyengat sekali. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara jendela kamarnya yang diketuk dari luar. Dia pun melihat ke arah jendela itu, dan karena penasaran dia pun bangkit dan mengecek apa yang sebenarnya ada di sana. Dan saat jendela kamarnya itu dibuka, dia terkejut ketika melihat ada sosok wanita yang berdiri membelakangi dirinya dengan rambut yang panjang namun acak-acakan serta menggunakan pakaian yang putih lusuh. Tiba-tiba sosok tersebut menoleh ke arah Kirana dan membalikkan tubuhnya. Dia pun syok melihat sosok wanita yang ternyata sangat mengerikan sekali. Wajahnya hancur penuh dengan darah, dengan kedua mata yang melotot serta baunya yang sangat busuk sekali menatap ke arah Kirana dengan tatapan amarah. Kirana yang ketakutan melihat sosok itu, dia pun langsung pingsan di tempat. Pagi harinya, dia pun terbangun sendiri dan merasakan pusing pada kepalanya. Setelahnya dia pun bangun dan segera mandi untuk siap-siap berangkat ke toko kuenya. Namun sesampainya di toko, dia masih terus kepikiran Sisto terus-menerus. Dia melamun di toko, membayangkan wajah tampan dari Sisto. Namun saat dia sedang melamun, tiba-tiba saja ada pelanggan yang datang untuk membeli kuenya. Akhirnya dengan cekatan saat itu Kirana langsung melayani pesanan tersebut. Singkat cerita, malam harinya Kirana sedang dudukan di ruang tamu sendirian. Dia kepikiran soal Sisto dan dia langsung menghubunginya. Akhirnya mereka pun teleponan. Bu Santi yang melihat kelakuan anaknya hanya geleng-geleng kepala mengetahui kalau dia bukan teleponan dengan Alshad. Bu Santi pun memutuskan untuk tidur lebih dulu, sedangkan Kirana masih tetap telepon dengan Sisto sampai malam hari. Setelah malam mulai larut, Kirana pun langsung masuk ke dalam kamarnya. Dia akan menggunakan krim malam terlebih dahulu, jadi dia ngaca di depan kaca rias. Saat dirinya sedang ngaca, tiba-tiba saja dia melihat kalau di belakang tubuhnya itu ada sebuah bayangan hitam yang melintas begitu saja disertai dengan kesiur angin yang ada di kamarnya. Dan hal itu membuat tubuhnya Kirana langsung merinding. Dia juga mendengar ada suara yang memanggil namanya yang entah suara itu berasal dari mana. Bahkan saat dirinya mencoba menoleh ke arah belakang, dia tidak menemukan siapapun di belakangnya. Karena takut, dia pun segera memutuskan membaringkan tubuhnya di atas kasur dan menenggelamkan tubuhnya di balik selimut. Kala itu jantungnya berdegup kencang sekali. Tiba-tiba dia kaget saat pintu kamarnya itu ada yang mengetuk. Dia mengira saat itu yang mengetuk pintunya adalah ibunya. Kemudian dia pun bangun dan segera membukakan pintu tersebut. Akan tetapi, saat pintunya sudah dibuka, dia terkejut kala mendapati siapa yang ada di depan pintunya itu. Bukanlah ibunya, melainkan sosok kuntilanak dengan wajah yang sangat mengerikan sekali, sama persis seperti sosok yang kemarin dia lihat. Tubuh Kirana pun langsung kaku, gemetaran dan tidak bisa teriak. Namun setelahnya sosok itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Kemudian dirinya baru bisa bergerak dan langsung beranjak kembali ke atas kasurnya dan menutup pintu itu. Kala dia membalikkan tubuhnya di atas kasur, dia terkejut ketika melihat ada Sisto di situ. Kirana yang tidak sadar karena pengaruh peletnya pun menghampiri Sisto di kasur dengan gembira sekali. Mereka saling berpelukan, namun tiba-tiba saja sosok Sisto yang sedang dipeluknya itu seketika berubah wujud menjadi sosok pocong yang sangat mengerikan dengan wajah yang hitam legam serta baunya yang busuk sekali. Dirinya yang menyadari ternyata yang dipeluk adalah pocong. Akhirnya dia pun pingsan di kasur sampai pagi hari. Singkatnya hingga suatu hari,
Alsat yang lagi di kantor dapat pesan dari kawannya yang mengirimkan sebuah foto Kirana yang sedang jalan dengan si Sisto. Dia pun marah melihat hal itu. Dia mungkin nanti malam akan langsung datangin ke rumahnya Kirana dan mau minta penjelasan padanya. Dan singkat waktu, malam pun telah tiba. Alsat segera mampir ke rumah Kirana dan dia disambut oleh Bu Santi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Alsat, mari masuk nak. Bu Santi pun heran, dia mengira Kirana tadi pergi sama Alsat karena tadi dia sempat pamit keluar habis waktu maghrib dan belum pulang sampai saat ini. Alsat pun kemudian dipersilakan untuk masuk dan mereka dudukan di ruang depan televisi. Alsat ini nanya apakah Kirana sedang marah padanya. Bu Santi bilang kayaknya tidak. Cuman akhir-akhir ini sikapnya Kirana memang aneh sekali. Itulah menurut penuturan Bu Santi. Bahkan Bu Santi memberitahukan kepada Alsat bahwa akhir-akhir ini anaknya tersebut sering memanggil pria yang bernama Sisto. Setelah mendengar penjelasan dari Bu Santi, Alsat kemudian menyodorkan sebuah foto di mana Kirana sama si Sisto sedang bergandengan tangan. Bu Santi pun berucap istighfar melihat hal itu. Dia benar-benar tak tahu dan tidak menduga anaknya akan berbuat sejauh itu. Dan tepat pukul 8 malam, Kirana sudah pulang ke rumah. Alsat masih di situ. Namun anehnya, Kirana seakan tidak kenal dengannya dan malah langsung nyelonong masuk ke dalam kamar saat ditegur oleh Bu Santi. Sementara Alsat yang melihat kelakuan aneh dari pasangannya itu, dia merasa curiga ada sesuatu dengan Kirana. Dan Alsat kemudian menyarankan sesuatu kepada Bu Santi. Bu, kalau boleh saya bilang, rasanya ada sesuatu yang aneh yang terjadi pada Kirana, Bu. Saran aku, Ibu mending panggilkan seorang ustadz aja. Loh, kenapa kamu berpikir seperti itu, nak? Kayaknya Kirana terkena sesuatu dari orang yang nakal, Bu. Soalnya aneh, dia tidak seperti biasanya. Ya sudah, nanti Ibu akan coba panggilkan seorang ustadz untuk membantu menyembuhkan Kirana. Setelahnya Alsat pun pamit pulang dan Bu Santi pun meminta maaf atas tingkah laku anaknya barusan. Dan selama perjalanan pulangnya itu, Alsat masih terus kepikiran dengan Kirana. Sebenarnya apa yang terjadi pada dirinya itu? Singkatnya, esok harinya, Santi pun langsung memanggilkan seorang ustadz. Kebetulan dari itu Kirana tidak pergi ke toko karena dia merasa tidak enak badan karena mungkin selalu ketakutan dan juga kurang tidurnya. Saat itu ustadz yang didatangkan bernama Ustadz Panji. Dan setibanya di rumah Bu Santi, Ustadz Panji langsung dipersilakan untuk masuk ke dalam rumah. Kirana disuruh duduk di ruang tengah di mana sudah ada ustadz di sana. Begitu juga dengan Alsat yang cuti kerja dan datang untuk melihat proses penyembuhan pasangannya itu. Awalnya Kirana sempat menolak, namun usai dibujuk terus-menerus, akhirnya dia pun mau beranjak ke ruang tengah. Kemudian Ustadz Panji langsung menerawang tubuh Kirana sambil membacakan sebuah doa. Usai diterawang, ternyata memang benar kalau Kirana ini terkena pelet atau guna-guna. Kemudian ibunya meminta kepada Pak Ustadz untuk membantu menyembuhkan anaknya itu. Ustadz Panji meminta kepada Bu Santi untuk menyiapkan air bekas perasan beras dan juga mencari daun kelor untuk dicampurkan. Mendengar hal itu, Bu Santi segera menyiapkan semua yang diperlukan oleh Ustadz Panji. Dan setelah semuanya sudah siap, kemudian segera akan dilakukan proses ruqyah pada Kirana. Ustadz Panji membacakan beberapa doa-doa. Dan setelahnya Kirana pun langsung meronta-ronta kepanasan saat dibacakan doa oleh Ustadz Panji. Ustadz Panji juga meminta kepada Alsat dan Bu Santi untuk memegangi tubuhnya Kirana. Tiba-tiba kesiur angin datang masuk ke dalam ruangan, disertai dengan bau busuk yang tiba-tiba tercium sangat menyeruak. Kirana kala itu langsung berteriak kepanasan. Sesekali Ustadz Panji menyipratkan air bekas cucian beras itu ke wajah dan tubuhnya Kirana. Hingga pada akhirnya Kirana pun kesurupan sosok yang ada di dalam tubuhnya itu. Dan Ustadz Panji pun langsung bertarung dengan sosok yang ada di dalam tubuhnya Kirana melalui pertarungan batin. Terdengar suara gebrakan dari jendela dan pintu yang ada di dalam rumah itu, membuat Bu Santi dan Alsat semakin merinding. Dan setelahnya sosok yang ada di dalam tubuh Kirana pun akhirnya berhasil dikeluarkan paksa oleh Ustadz Panji. Hingga tubuh Kirana langsung lemas tidak berdaya dan tergeletak di kasur. Beberapa saat setelahnya,
Ustadz Panji kemudian memberikan air putih yang sudah didoakan kepada Kirana untuk diminum. Sesaat kemudian setelah meminum air tersebut, Kirana pun batuk-batuk hingga pada akhirnya dia memuntahkan cairan hitam kental sekali. Dan Ustadz Panji kemudian menuturkan cairan itu adalah efek ilmu hitam yang berhasil dikeluarkan dari dalam tubuhnya Kirana. Bahkan setelah itu, Ustadz Panji menyuruh Alsat untuk mengambil sebuah buhul yang ditanamkan di kiosnya Kirana. Dan segera Alsat pun langsung mendatangi toko Kirana. Dan dia kemudian menyusuri setiap sudut yang ada di dalam kiosnya itu. Dan dia menemukan sebuah batu buhul. Kemudian dia mengambilnya dan lalu membuang itu jauh-jauh. Singkatnya kemudian Kirana pun meminta maaf sama Alsat. Dan semenjak itu Kirana pun berhasil pulih. Untungnya Alsat saat itu memaafkan tingkah Kirana karena bukan sepenuhnya itu salah Kirana, melainkan dia terkena efek guna-guna dari orang tersebut, yakni si Sisto. Kemudian Ustadz Panji pun pamit untuk pulang. Ustadz juga berpesan kepada mereka untuk sering-sering membaca Al-Quran dan perbanyak ibadah supaya terhindar dari malapetaka. Bu Santi pun mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Panji karena telah mau membantu menyembuhkan anaknya. Setelah kepergian Ustadz Panji, mereka bertiga yakni Bu Santi, Kirana dan juga Alsat ngobrol-ngobrol bersama. Kemudian ibunya itu berucap bahwa dirinya akan menemani jaga di toko supaya tidak terjadi hal seperti itu lagi. Kirana pun hanya menurut saja apa perkataan ibunya. Bahkan si Alsat mendukung permintaan si ibunya tersebut. Hingga beberapa hari kemudian, benar saja dugaan Bu Santi, Sisto datang lagi dan ia langsung diusir oleh Bu Santi. Sisto belum melihat kalau ternyata di dalam tokonya itu ada ibunya si Kirana. "Oh, jadi kamu yang sudah ganggu anak saya? Sana pergi dan jangan ganggu anak saya lagi. Awas saja kalau sampai datang ke sini lagi akan saya laporkan kamu ke polisi," ujar Bu Santi pada Sisto sembari mengusirnya. Sisto pun yang takut akhirnya segera pergi dari toko itu. Dan Kirana pun akhirnya tahu siapa yang telah mengguna-guna dirinya waktu itu. Singkatnya, Alsat ini masih tidak terima atas perbuatan Sisto itu. Setelahnya dirinya itu stalking akun sosmed si Sisto. Dia berencana akan balasin rasa kesalnya itu. Suatu hari usai pulang kerja, Alsat ini mendatangi salah satu dukun yang dikenal dirinya. Dia berencana membuat Sisto hidup menderita. Dengan motornya, dia pergi menuju ke rumah dukun tersebut dan butuh beberapa waktu untuk tiba di sana. Dan setibanya di rumah dukun tersebut yang bernama Mbah Wiluyo, Alsat langsung menyambangi rumahnya dan mengetuk pintunya. Setelahnya pintu pun dibuka dan kemudian Alsat dipersilakan untuk masuk dan duduk di ruang tamu. Alsat juga langsung memberikan foto Sisto yang sudah dicetaknya itu kepada Mbah Wiluyo. "Ini Mbah, saya mau nyantet orang ini Mbah, buat dia menderita sebisa mungkin Mbah." "Kalau begitu, kita langsung lakukan ritualnya saja. Mari ikut denganku." Akhirnya Alsat pun ikut masuk ke dalam sebuah ruangan di sana. Terdapat beberapa sesajen dan juga kemenyan yang sudah tertata rapi di ruangan itu. Mbah Wiluyo pun kemudian memulai melakukan ritualnya dan mengirimkan santet pada Sisto untuk membuatnya agar menderita kelumpuhan. Mbah Wiluyo kemudian membacakan beberapa mantra dengan mulut yang terus berkomat kamit di hadapan dupa yang sudah dinyalakan. Setelahnya Mbah Wiluyo mengambil sebuah boneka santet dan kemudian diasapkan di atas bakaran kemenyan itu. Setelahnya Mbah Wiluyo langsung mengikat pada bagian kaki boneka pocongan itu dengan tali dan diikat dengan kuat-kuat. Bahkan Mbah Wiluyo juga menusuk-nusuk bagian kepala boneka pocongan itu dengan jarum tajam dan bahkan di bagian perutnya. Sesaat kemudian angin masuk ke dalam membuat suasana malam itu semakin mencekam. Setelahnya Alsat melihat kalau ada bayangan hitam yang masuk ke dalam ruangan itu dan berhenti tepat di sampingnya Mbah Wiluyo. Perlahan-lahan bayangan itu mulai menampakkan wujudnya dan berubah menjadi sosok yang tinggi besar dengan kedua mata merah menyala. Tubuhnya juga dipenuhi dengan bulu hitam yang lebat. Sungguh menyeramkan sekali. Alsat yang melihat sosok itu langsung gemetaran bukan main. Namun dia mencoba untuk melawan rasa takutnya itu meskipun tubuhnya masih saja gemetaran. Kemudian Mbah Wiluyo berkomunikasi dengan sosok yang ada di sampingnya itu dan entah apa yang mereka bicarakan. Alsat sendiri tidak tahu dengan bahasa mereka.
Beberapa saat kemudian sosok itu pun akhirnya menghilang meninggalkan sebuah asap hitam serta bau busuk yang sangat menyengat. Dan akhirnya ritual pun selesai dilakukan. Bawalah bowl ini dan kamu kuburkan terserah dimanapun. Yang penting di tempat yang angker. Petua Mbah Wiluyo pada si Alesat. Alesat pun mengangguk paham dan setelahnya dia memberikan mahar kepada Mbah Wiluyo sebesar 1,5 juta. Dan setelah itu, Alesat pun langsung pamitan untuk pulang. Malam itu juga, Alesat segera pulang dengan menggunakan motornya. Dan dalam perjalanannya itu, dia mampir terlebih dahulu di sebuah kuburan yang ada di pinggir jalan untuk menguburkan buhul yang sudah diberikan oleh Mbah Wiluyo. Beberapa saat kemudian, dia pun akhirnya sampai di sebuah kuburan dan segera dia masuk ke dalam kuburan itu untuk menggali tanah untuk menguburkan buhul tersebut. Kala itu, kuburan sangat gelap sekali dan sepi sekali. Sebenarnya dia merasa takut, namun karena dia nekat untuk membalaskan rasa sakitnya itu, dia pun nekat melakukan hal itu. Alesat bergegas menggali sebuah tanah dan mengedarkan pandangan ke sekeliling takut ada orang yang lihat. Namun setelah dirasa aman, dia segera bergegas menyelesaikan misinya itu. Dan setelah selesai menguburkan buhul itu, dia pun langsung segera pulang ke rumah. Singkat waktu, benar saja di dalam rumahnya, Sisto ini kemudian mengalami terornya terus-menerus hingga membuat dirinya itu celaka. Suatu malam, Sisto yang sedang duduk santai di depan teras rumah, tiba-tiba dia dikejutkan dengan sebuah bayangan hitam yang berada tepat di depan rumahnya, tepatnya di sebuah pohon mangga. Pandangannya pun tertuju pada bayangan hitam besar itu. Dan saat dia fokus melihat ke arah sosok itu, ternyata bayangan itu mulai berubah wujud. Bayangan itu berubah menjadi sosok tinggi besar yang sangat mengerikan sekali dengan kedua mata merah menyala menatap ke arah dirinya. Seketika Sisto pun langsung terbujur kaku. Dia kebingungan tidak bisa lari saat sosok itu mencoba menghampirinya. Kejadian itu terjadi sekitar pukul 12 malam. Kala itu dia memang sedang begadang karena tidak bisa tidur. Sosok tinggi besar itu terus berjalan menghampiri ke Sisto hingga akhirnya Sisto yang tidak kuat melihat sosok tersebut, dia pun jatuh pingsan. Sosok hitam itu kemudian berubah menjadi sebuah kepulan asap yang kemudian asap itu masuk ke dalam tubuhnya si Sisto. Dan pada pagi harinya, Sisto yang pingsan itu langsung ditemukan oleh orang tuanya dan segera dia pun langsung diangkat masuk ke dalam kamarnya dan dibaringkan di kasur. Dan setelah dirinya sadar, dia terheran-heran sendiri mengapa kakinya tak bisa digerakkan sama sekali, bahkan dia tidak merasakan kakinya itu masih ada, seakan-akan dirinya itu kesemutan. Ibunya yang mendengar penuturan anaknya itu langsung panik dan segera memanggilkan seorang dokter untuk datang ke rumahnya untuk memeriksa keadaan Sisto. Singkatnya setelah dokter itu datang, dia mengatakan kepada Sisto bahwa dia mengalami kelumpuhan. Sisto pun menangis mendengar hal itu. Dia benar-benar terpuruk dan tidak bisa berbuat apapun. Dan pada malam harinya, dia yang sedang berada di dalam kamar sendirian, dia dikejutkan dengan suara yang tiba-tiba mengetuk pintu kamarnya tengah malam. Karena saat itu Sisto tidak bisa tidur sehingga kaget, dia kira itu adalah orang tuanya yang datang. Kemudian pintu itu pun tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Namun terbukanya itu bukan pelan-pelan, melainkan kencang banget dan menggebrak sampai membuat suara berisik. Sisto pun terkejut kala melihat di depan pintu itu ada sosok genderuwo yang sama persis dilihatnya pada malam itu. Mulai sekarang hidupmu akan menderita, ucap sosok itu kepada Sisto. Setelahnya sosok itu pun pergi begitu saja dan Sisto pun mencoba untuk mengatur napasnya yang tidak beraturan akibat melihat sosok mengerikan barusan. Namun baru saja dia tenang, tiba-tiba dia malah mencium bau busuk yang sangat menyengat sekali, disertai dengan hembusan angin kencang yang tiba-tiba masuk ke dalam kamarnya. Ketika dirinya menatap ke arah langit-langit dinding kamarnya, dia malah dikejutkan dengan sosok kuntilanak yang sangat menyeramkan sekali menempel di atap dinding kamarnya itu. Wajahnya hancur, dipenuhi dengan darah yang bercucuran, membuat dirinya itu semakin ketakutan. Sisto pun pingsan lagi malam itu. Di hari-hari setelahnya, apa yang telah dialami oleh Sisto itu membuat kedua orang tuanya keheranan dan menganggap kalau anaknya itu sudah lecet LCD-nya dan memutuskan untuk menaruhnya di rumah sakit jiwa, berharap agar dia segera pulih di sana.
Kini, Sisto pun hanya bertempat di rumah sakit jiwa dengan orang-orang yang mengalami kegangguan kejiwaan. Bahkan meskipun dirinya ada di situ, setiap malamnya dia juga selalu diganggu oleh sosok-sosok menyeramkan. Dan mungkin itulah tulah dari perbuatannya sendiri yang telah ia lakukan pada Kirana sebelumnya. Singkat cerita, 1 tahun telah berlalu. Alsat dan Kirana kini akhirnya melangsungkan pernikahannya. Dan kini Kirana resmi jadi istrinya Alsat. Dan Alsat memberinya keleluasaan untuk Kirana mau tinggal dimanapun. Akhirnya Kirana pun membuat keputusan di setiap hari Senin sampai Kamis dia akan tinggal di rumah bersama ibunya. Kemudian di hari Jumat sampai Minggu dia akan ikut tinggal ke rumahnya si Alsat bersama dengan mertuanya. Alsat pun ngikut-ngikut saja kemanapun Kirana mau tinggal. Dan hari-hari mereka pun setelahnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Pesan kali ini, ada kalanya kita boleh menyukai seseorang hanya sebatas mengagumi saja, tidak memiliki. Jangan sampai karena orang yang kita suka malah dibuat menderita karena ulah dan ambisi yang tinggi untuk mendapatkan dirinya. Apalagi bahkan sampai merugikan orang lain, sungguh itu tidak benar. Dan janganlah sesekali mencoba sesuatu yang berbau kemusyrikan untuk mendapatkan hati seseorang. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala dan dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Dan semoga kita semua dilancarkan rezekinya. Amin Allahumma amin. Tamat cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.